Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di 1% Podcast bersama Kiki di sini sebagai host. Kali ini kita akan bahas suatu topik terkait produktivitas yang gue yakin akan sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Dan mungkin para perseners juga sangat relate dengan topik ini, yaitu adalah produktif saat WFH. Nah, kali ini 1% mengundang salah satu mentor dari 1% yang sering membahas tentang karir dan produktivitas untuk hadir bersama gue kali ini. Kak Dean, halo. Halo Kiki, halo Perseners. Nah, jadi di sini gue akan ngobrol bareng Kak Dean nih ngupas tuntas tentang produktivitas dan juga hubungannya antara WFH ini dengan permasalahan produktivitas kita sehari-hari. Ya, kalau ngelihat keadaan saat ini tuh kayak suatu pekerjaan kan kayak keristrik banget karena kita harus di rumah aja gitu dan ya banyaklah orang yang ngeluh-ngeluh gitu tentang produktivitasnya berkurang. Jadi kayaknya akan seru banget nih kita bahas ini ya nggak Kak Dean? Betul banget, karena relate ya dengan kondisi saat ini. Iya betul. Ya udah, nggak perlu panjang-panjang lagi, kita mulai aja pembahasannya deh. Jadi, kalau untuk mengawali cerita nih Kak Dean, gue nih sebagai yang sering ngamatin, Twitter lah atau sosial media, Instagram gitu-gitu terkait, topik-topik produktivitas. Orang-orang tuh kadang suka bingung gitu terkait produktivitas itu sendiri tuh apa sih gitu, definisi dari produktivitas tuh apa? Kapan seseorang bisa disebut produktif gitu? Apakah, dengan mereka, berkegiatan sedikit terus rebahan, kegiatan lagi itu sebenarnya bisa disebut produktif atau kayak mereka harus berkegiatan terus-terusan nggak berhenti baru mereka bisa dibilang produktif gitu? Mungkin bisa dijelasin dulu nggak sih Kak, produktivitas itu definisinya apa? Oke, jadi produktivitas itu sendiri adalah kondisi di mana kita itu mampu bekerja secara efisien dalam kurun waktu tertentu untuk memaksimalkan output yang kita inginkan. Jadi, simpelnya ada yang kita kerjakan, ada waktu yang tersedia, dan ada, output yang kita tuju juga, kayak gitu. Jadi seseorang dikatakan produktif itu ketika dia mengerjakan sesuatu dalam kurun waktu tertentu dan menghasilkan sesuatu, seperti itu. Nah, tapi berarti segala perdebatan di internet terkait, produktivitas kayak, "Gue kurang produktif nih," atau kayak, "Kok lo lebih produktif dari gue sih?" Atau, "Kok ini orang kelihatan lebih, produktif aja ya padahal sesibuk itu orangnya," atau kayak, "Ternyata dia malah sesantai itu tapi produktif aja gitu kelihatannya." Itu tuh berawal dari mana sih, Kak, perdebatan itu? Kan ya berarti produktivitas itu, suatu hal yang dihasilkan dengan efisien gitu-gitu kan jadinya? Mhm. Iya, jadi mungkin banyak yang, mengasosiasikan produktivitas itu pada, ranah apa ya, maksudnya hal yang dikerjakan tuh misalnya berbentuk tugas mungkin atau belajar atau kerjaan gitu. Jadi kayak ngerasa, misalnya kayak, belajar masak gitu, itu tuh kan sebenarnya masuknya dengan apa, masuknya juga produktivitas gitu ya. Jadi, terkait aktivitasnya itu memang, masing-masing dari kita bisa tentukan sendiri, yang penting ada yang kita kerjakan dalam kurun waktu tertentu dan ada output-nya, seperti itu. Oke. Berarti
harus ada hal yang kita kerjakan dan ada output dari apa yang kita kerjakan, itu udah bisa dibilang sebagai produktif ya, Kak? Yes, betul banget. I see. Berarti bisa diambil tuh perseners bahwa apapun yang lo lakukan, kalau misalkan itu menghasilkan sesuatu, berarti lo sebenarnya udah produktif, ya nggak sih, Kak, jadinya? Iya, betul. Jadi nggak perlu terpaku sama sesuatu yang berbau pekerjaan atau belajar kayak gitu. Oke, mantap mantap. Oke, aku udah kebayang nih tentang definisi produktivitas sendiri. Nah, kita mulai ngebahas tentang WFH-nya aja kali ya. Kan, beberapa bulan terakhir ini kita mulai terpaksa melakukan kebiasaan baru dalam bekerja, ya mana biasanya kita tuh kerja ke kantor, terus habis itu juga bisa ketemu teman-teman dan semacamnya gitu-gitu. Sekarang harus kerja di rumah, rapat pun virtual, dan ya pokoknya tuh, banyaklah hal yang berubah terkait cara kita bekerja gitu kan, Kak. Mhm. Nah, gue tuh sering gitu nemu, di timeline sosial media khususnya Twitter dan Instagram tentang bahasan kalau orang-orang tuh banyak yang mengeluh, "Ya produktivitas gue berkurang banget semenjak gue kerja di rumah," gitu, atau, "Kok gue merasa kurang produktif ya gara-gara kerja di rumah," dan semacam-macamnya gitu, Kak. Nah, itu tuh terkadang kan bisa memunculkan sebuah stereotip ya, bahwa kerja di rumah itu mengurangi produktivitas atau kayak nggak baik buat lo bekerja di rumah gitu. Itu tuh, apa sih yang terjadi, Kak, sampai akhirnya orang-orang menganggap bahwa ya kerja itu harus di kantor bukan di rumah, atau kayak, kita tuh nggak bisa produktif kalau misalkan harus kerja di rumah, kita tuh harus kerjanya di tempat yang berbeda dari rumah gitu. Itu tuh munculnya gimana sih, Kak? Oke, jadi produktivitas itu sendiri kan, ada faktor-faktornya ya yang mendukung seseorang bisa produktif gitu. Nah, salah satunya tuh sebenarnya adalah lingkungan. Jadi, eee, mungkin karena kita mengasosiasikan rumah sebagai tempat istirahat gitu ya, terus, bekerja ataupun belajar gitu dan aktivitas-aktivitas biasanya itu kita lakukan di luar rumah kayak gitu. Jadi ketika WFH itu diberlakukan, kita kan jadi harus melakukan apa yang biasanya kita lakukan di luar rumah di dalam rumah gitu kan. Jadi kita harus ngelakuinnya dalam rumah gitu. Nah, lingkungan, yang biasanya kita asosiasikan sebagai tempat istirahat itu, yang kemudian jadi membuat kita merasa, perlu beradaptasi lagi nih dengan, ruangan atau istilahnya kayak rumah ini kita jadikan juga tempat kita bekerja atau tempat kita sekolah, kuliah, belajar itu tadi, gitu. Jadi, eee, di rumah juga kan kita jadi lebih bebas ya terkait, misalnya kalau misalnya meeting itu kan kadang mungkin ada beberapa yang, eee, nggak mandi terus udah siap aja gitu kan, terus ada Iya yang iya, sambil ngemil, ada yang bahkan waktu itu aku sempat lihat juga kayak ada video yang dia tuh sebenarnya lagi belajar, terus dia rebahan gitu, padahal video conference-nya tuh masih nyala dan ketahuan sama gurunya gitu. Jadi, itu kan lebih bebas ya, memberikan ruang kita lebih bebas dan tidak, apa ya, tidak strict itu tuh tempat kerja gitu loh. Sementara ketika kita ke sekolah, kita ke kuliah gitu ya, ke kampus atau kita ke kantor, itu kita menyiapkan diri kita untuk bekerja, untuk sekolah, untuk belajar kayak gitu. Jadi lingkungan ini sebenarnya mempengaruhi banget ketika, WFH kita jadi perlu adaptasi lagi dengan, eee, lingkungan baru untuk bisa, bekerja, untuk bisa belajar seperti itu. Terus kalau di rumah kan juga kadang kita jadi, kerjanya atau belajarnya jadi over karena semuanya, dilakukan di rumah. Kita ngerasa, bisa lebih bebas untuk, apa namanya, mengerjakan aktivitas kita. Padahal ketika, kita malah, apa ya, istilahnya kayak ngerjain sesuatunya itu malah, mmm, melebihi yang biasanya kita lakukan sebelum WFH itu kan sebenarnya nggak baik juga ya, malah bisa menyita waktu personal kita, menyita waktu istirahat kita, seperti itu. Jadi, dilihat dari kondisi WFH saat ini memang lingkungan kita, yaitu rumah gitu ya, itu memang menjadi challenging untuk kita berusaha produktif selama, WFH seperti itu. Oh, I see. Berarti, munculnya stereotip ini mungkin emang karena pengaruh lingkungan yang tiba-tiba berubah gitu nggak sih, Kak? Yang kita biasa menyiapkan diri untuk, memiliki zona kerja, sekarang kayak
memakai rumah yang sebenarnya dianggap sebagai zona istirahat menjadi zona kerja juga gitu nggak sih? Yes, betul betul. I see. Dan mungkin, dan yang kedua tadi mungkin terkait dengan waktu nggak sih, Kak? Waktu kerja juga yang jadi terlalu banyak atau bahkan terlalu padat gitu. Jadi, kita kita merasa pekerjaan kita malah kita merasa bahwa output kerja kita malah jadi lebih sedikit, padahal sebenarnya waktu kerja kita lebih banyak gitu nggak sih, Kak, dalam rumah? Betul betul. I see. Ini tuh Kakak alami juga nggak sih, selama per-WFH-an ini, Kak? Boleh cerita nggak kalau emang Kakak ngalamin kayak ginian juga? Iya, jadi awal-awal sih sebenarnya waktu awal-awal WFH itu, karena aku juga waktu itu masih banyak, aktif di beberapa volunteer juga dan itu cukup, apa ya, jadi, eee, cukup challenging gitu. Jadi aku harus mempersiapkan istilahnya kayak satu spot gitu untuk, "Oke, aku kerja di situ aja," gitu. Sisanya bagian rumah sisa lainnya atau bagian kamar sisa lainnya adalah, tempat personal aku yang tidak berhubungan dengan kerja, kayak gitu. Jadi, pada saat itu memang cukup, aku berusaha adaptasi juga sih dengan kondisi seperti itu ya, kayak kalau di rumah kan jadi lebih bebas tadi yang aku bilang ya, lebih bebas dan distraksi lebih mudah juga gitu dicapai. Aku juga pernah waktu itu dapat menti, dia itu jadi lebih mudah untuk say yes to distraction dan distraksi dia itu adalah handphone gitu. Jadi ketika di tempat kerja, handphone dia tuh kan jauh ya dari dia dan dia nggak enak juga kalau dilihat sama rekan kerjanya lagi main handphone. Sementara kalau di rumah, dia nggak ada yang liatin gitu kan, jadi dia bisa aja ngakses handphone kapan aja gitu. Jadi, lingkungan ini menurut aku berpengaruh banget sih. Ya ampun, terkait bahasan handphone, I can relate to that a lot sih, Kak. Kayak emang ya gimana ya, Kak, kadang kayak karena mungkin bisa juga karena kita nggak, kurang pengawasan kerja, kayak merasa kurang diawasi saat bekerja dan juga emang, somehow tuh distraksi di rumah itu jadi lebih dekat dengan kita dibandingkan ketika kita di kantor gitu. Terus kayak udah aku tuh emang juga untuk pengalamanku ya, aku suka ngelihat HP atau buka Instagram atau buka apa kayak ketika kerja, padahal harusnya aku tidak melakukan itu dan waktu aku di kantor pun juga aku nggak melakukan itu, terus di rumah aku melakukan aku frustasi sendiri. Iya, jadi karena di rumah itu karena tadi ya lebih bebas, jadi kita ngerasa kayak, "Oh ya udah deh nyambi ini aja, nyambi buka sosmed lah, nyambi inilah," dan justru itu yang mendistraksi kita dari pekerjaan awal kita gitu. I see I see. Kalau dari ini Kak, kalau dari, sesi mentoring Kakak sendiri pernah nggak ada yang mengeluhkan hal-hal seperti ini gitu? Kayak apalagi mungkin setelah bulan Maret kali ya ketika kita penerapan PSBB dan semacamnya itu kan udah mulai banyak banget tuh yang WFH. Mhm mhm. Iya, jadi iya tadi terkait, ada satu menti aku yang emang dia bilang, "Aku jadi mudah banget untuk ngakses handphone aku." Sementara setiap aku, kerja sebelum WFH itu tuh aku nggak pernah semudah itu gitu untuk megang handphone, dan ngecek sosmed lah, ngecek WhatsApp lah, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan kerjaan dia gitu. Jadi ujung-ujungnya masalah dia jadinya prokrastinasi gitu. Jadi kerjaan awal dia tunda-tunda, terus dia say yes terus sama distraksi dia, karena dia tidak mengendalikan distraksi pada saat bekerja di rumah, seperti itu. Menarik, prokrastinasi. Semuanya berujung semuanya berujung pada prokrastinasi. Betul Ya udahlah ini emang takdirnya seorang manusia lebih cenderung menunda-nunda dibandingkan bekerja dengan aktif. betul, kita tuh mudah banget loh say yes to distraction. Aduh, ya sudahlah, mari kita berdoa kepada semua orang khususnya juga perseners yang merasakan hal yang sama agar bisa mulai menyadari, apalagi dari setelah mendengar omongan kita bahwa ya di rumah itu pasti banyak distraksi dan please jangan diterima banyak-banyak guys. Iya guys, coba belajar enggak ya guys kita. Nah Kak, kalau gitu kan tadi, oke lah WFH itu berarti pertama karena lingkungan, lalu juga kedua banyaknya distraksi, terus habis itu, banyaknya waktu bekerja yang kadang membuat kita, merasa kerjaan kita banyak tapi kok nggak produktif gitu, output-nya nggak ada gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri ada nggak nih tips buat para audiens agar mereka bisa tetap produktif nih selama WFH gitu? Kayak apakah membuat rutinitas atau mereka membuat suatu batasan atau gimana-gimana gitu? Kayak pokoknya kayak tips dari Kakak buat kita-kita nih.
yang mengalami kasus serupa? Oke, jadi, terkait tips gitu ya, ini, ada beberapa yang mungkin bisa aku share buat kita coba bareng-bareng ya, karena kita juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi yang pertama itu adalah, charge your energy well. Jadi secara fisik maupun mental, kita perlu loh ngecas energi kita. Kita nggak mungkin bisa produktif kalau nggak ada energi gitu. Jadi perlu banget yang namanya tidur yang cukup, pola makan yang sehat, bahkan exercise juga. Kayak 1% juga udah pernah bahas ya, dan bahkan bukan 1% doang, banyak banget orang yang udah bilang olahraga tuh, memberikan impact yang positif loh dengan, kita berolahraga tuh kita punya energi yang cukup untuk melakukan aktivitas kita gitu. Jadi, eee exercise 7 sampai 10 menit kalau dibuat rutin itu udah bagus banget, itu kita udah nyiapin energi yang cukup gitu ya. Secara mental kita juga perlu ngecas energi kita. Jadi, eee, siapkan minimal 3 kegiatan dalam seminggu yang masuk ke dalam fun time kita. Jadi, jangan sampai kita seminggu belajar sama kerja doang ya, itu kayak ya ampun ngebul kali ya. Jadi, siapkan gitu minimal 3 dalam seminggu, itu kegiatan apa aja sih yang mau kita lakukan dan masuk ke dalam fun time kita, gitu. Itu kan bisa di-adjust dengan hobi mungkin atau teman-teman suka, melakukan kegiatan baru gitu ya, mencari-cari skill baru dan lain sebagainya yang masuk ke dalam fun time silahkan banget dicoba, kayak gitu. Terus yang kedua tadi terkait menciptakan ruang kerja atau spot kerja. Nah ini penting banget karena tadi di awal kita bahas tentang lingkungan. Kita biasa mengasosiasikan rumah atau kamar kita sebagai tempat istirahat. Sekarang waktu WFH kita harus belajar atau bekerja atau melakukan aktivitas kita di rumah yang mana notabene adalah tempat istirahat kita gitu. Jadi kita perlu loh siapkan tempat atau spot kerja kita sendiri. Jadi kita coba mengasosiasikan, oke saya kerja dari rumah tapi tidak semua spot rumah saya adalah tempat kerja saya gitu atau tempat belajar saya. Jadi asosiasikan tubuh kita dengan satu tempat, satu spot yang mana di situ kita bisa produktif dan kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan. Dan di situ juga kita perlu yang namanya kendalikan distraksi. Tadi juga aku bahas di awal terkait distraksi. Kita mudah banget say yes to distraction. It can be anything gitu ya, handphone lah, YouTube lah, atau mungkin kalau aku ya personally kucing sih. Jadi kalau kucing aku Ya udah ampun, meong-meong, Anabul. kalau kucing aku udah meong-meong tuh aduh kayak, "Aduh bentar-bentar aku belum selesai," gitu. Jadi perlu banget ya yang namanya kendalikan. Kalau perlu nutup pintu misalnya ya, kalau aku misalnya nutup pintu gitu, terus atau masukin mereka ke kandang dulu. Jadi kita perlu kendalikan distraksi kita karena, eee, kita perlu juga untuk, say no to distraction gitu. Terus yang paling penting adalah hindari tempat tidur, karena tempat tidur tuh paling erat ya ikatannya dengan istirahat gitu. Jadi tadi yang aku cerita juga ada yang dia lagi video conference terus tiba-tiba rebahan dan ketahuan dan itu emang dia lagi di kasur gitu. Jadi, mungkin karena lihat kasur kan jadi mudah rebahan gitu kan, kayak, "Aduh tinggal rebahan nih enak," gitu kan. Jadi, kalau bisa hindari tempat tidur gitu, karena itu rebahan-able gitu ya, yang ada nanti kita mudah banget rebahan. Kemudian yang ketiga itu ya, ada being mindful bukan multitask. Jadi beberapa orang ada nih yang masih suka dengan konsep multitasking. Ngerjain banyak hal di satu waktu gitu ya. Padahal ketika kita mengerjakan banyak hal di satu waktu, itu tuh kita memforsir tenaga otak loh untuk, apa namanya, berpikir lebih gitu ya dalam satu waktu. Padahal kita bisa memaksimalkan kerja otak pada satu waktu dan untuk satu pekerjaan saja. Dan jadi kita nggak mudah tertekan, kita nggak mudah cepet, aduh, nggak mudah lelah gitu ya. Jadi kita perlu nih fokus dengan prioritas kita. Kita tentuin dulu apa yang mau dikerjain duluan, mana yang urgent, mana yang important, kayak gitu. Terus ada lagi, buat target yang realistis. Kalau misalnya kita buat target yang nggak realistis dari, awal kita tahu nih tugas kita atau apa yang mau kita kerjakan gitu ya. Kita kan awal kita perlu tahu dulu nih, identify tugasnya apa atau pekerjaannya apa. Kita harus tahu dulu caranya mau diselesaikan seperti apa. Kalau
butuh waktu sekitar 2 hari, ya udah take 2 hari untuk proses, kemudian kita baru kayak, "Oh oke, baru kayaknya selesai 3 hari," gitu. Jangan terlalu, apa ya, stretch dengan, "Oh gue bisa nih ngerjain sehari doang," padahal ternyata pas dilihat dari, tugasnya butuh research dulu mungkin atau butuh diskusi dulu mungkin karena tugasnya kelompok mungkin ya, kayak gitu. Jadi target realistis itu juga ngebantu supaya kita nggak terlalu, terforsir dan malah, fokusnya tuh ke targetnya, bukan bagaimana kita membuat habit, produktif selama di WFH ini, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah metode, bekerja, istirahat, bekerja. Jadi aku nemu satu penelitian, ini menarik banget sih. Jadi penelitiannya itu, tentang memberikan istirahat secara mental di tengah-tengah kita mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas gitu ya. Jadi penelitian itu bilang kalau, kita dikasih istirahat mental sekian menit gitu ya, kita bisa mempertahankan performa kerja kita dari awal sampai akhir, gitu. Jadi kita kan punya kapasitas konsentrasi ya sebagai manusia, kita punya kapasitas konsentrasi selama 90 sampai 120 menit kalau nggak salah. Jadi, di waktu 90 menit sampai 120 menit itu, adalah kapasitas konsentrasi kita yang paling maksimal. Kita coba untuk kenali fokus kita nih sejauh mana gitu. Misalnya kalau aku, eee, 90 menit tuh udah paling maksimal gitu. Di atas 90 menit aku udah mulai kurang fokus, aku udah mulai, cari-cari pemandangan lain selain laptop gitu ya. Jadi di 90 menit itu silahkan take a break. 10 sampai 15 menit itu boleh banget. Istirahatkan diri dengan cara misal ngambil air, dengerin musik, atau ngobrol sama orang rumah kalau di rumah ada orang lain gitu ya. Atau mungkin kalau aku kembali lagi ke kucing gitu. Jadi, eee, ambil istirahat 10 sampai 15 menit. Setelah itu, baru kembali lagi dengan, pekerjaan di awal tadi. Seperti itu. Mungkin itu sih tips yang, bisa aku share. Oke oke oke. Kalau aku lihatnya di sini, ini aku juga nyatet tips dari Kakak ya, dan ini banyak sebenarnya kayak, tadi kan Kakak ngomongnya 3, tapi sebenarnya kalau aku catat-catat, wow ini lebih loh. Tapi aku jadi menyadari sesuatu Kak, bahwa kayaknya nih tips kita untuk jadi produktif itu te akhirnya, bergantung pada self control kita gitu nggak sih? Yes, betul banget. Soalnya aku mikir kayak misalkan kerja, istirahat kerja, itu tuh kita, istirahatnya bisa dengan, memanfaatkan hal-hal yang sebelumnya kita kita bicarakan adalah sebuah distraksi gitu, kayak ya Mhm. berarti kan tadi kita harus menghindari distraksi, di sisi lain kita juga harus mencoba menggunakan distraksi itu gitu untuk istirahat. Terus habis itu misalkan, hindari tempat tidur gitu. Mhm. Hindari tempat tidur kan ya, itu logis banget sih bahwa orang-orang tuh pasti ada yang kayak ketika ngeliat kasur malah jadi pengen rebahan atau semacamnya gitu. Dan kalau dipikir-pikir itu tuh sangat self control nggak sih, Kak? Kayak berpusat ke self control. Iya betul. Jadi emang, kita perlu sebenarnya ini kayak ajang melatih diri sendiri sih menurut aku ya. Jadi dari WFH ini kan kita berada pada kondisi yang beda dari sebelumnya gitu dan kalau boleh dibilang mungkin zona zona nyamannya kita juga di rumah gitu. Jadi kita perlu juga nih ngatur diri kita sendiri gimana kalau mau produktif ya gimana caranya supaya produktif kita kendalikan, kita kendalikan hal-hal yang memang bisa kita kendalikan tadi terkait distraksi, kemudian kita buat spot kerja supaya kita mendukung diri kita juga untuk produktif gitu. I see I see. Tapi kalau berkaitan dengan self control nih, Kak, kan ya, oke lah gitu kita kita memiliki, berbagai macam tips gitu untuk para perseners, dan bisa aja, nanti perseners akan melakukan tips-tips kita ini gitu. Tapi semisal ternyata, para perseners atau misalkan aku sendiri gitu, punya self control yang rendah gitu terhadap diriku sendiri. Ada nggak sih Kak tips-tips mungkin yang atau kayak pengalaman Kakak gimana caranya bisa, melatih self control tersebut gitu? Kayak apa aja yang Kakak lakukan sehingga
sekarang Kakak udah lebih betah nih WFH dan melakukan, rutinitas-rutinitas yang tadi Kakak bicarakan gitu. Itu kan berarti kayak peningkatan self control kan? Mhm, oke. Jadi yang pertama adalah menerima keadaan ya. Jadi menerima keadaan WFH kita ini juga perlu supaya kita mendukung diri kita untuk survive di kondisi seperti ini, gitu. Terus yang kedua, eee, kita lebih, eee, oh ya, selain beradaptasi, kita juga, lihat konsekuensi gitu ya. Kalau aku pribadi lihat konsekuensi. Oke, kalau misalnya aku nggak ngatur distraksi, kira-kira apa yang bakal terjadi? Bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi, mempengaruhi pekerjaan aku atau mempengaruhi output-nya nanti, gitu. Kalau misalnya nanti jadi prokrastinasi misalnya ending-nya, itu apa, dampak negatif yang mungkin muncul? Jadi dikejar deadline mungkin, jadi kerjanya musti lembur mungkin, dan lain sebagainya. Dan aku pribadi tidak ingin merasakan, hal tersebut gitu. Jadi kita coba untuk terima kondisi saat ini, kemudian, kita lihat dampak negatifnya ketika kita tidak berusaha untuk mengendalikan diri selama WFH. Oke oke. Berarti, untuk kita bisa meningkatkan self control kalau aku simpulin, pertama kayak kita ya seperti yang Kakak bilang terima kenyataan atau terima, keadaan saat ini tuh jadinya kayak, ya udah ini adalah WFH mau nggak mau aku harus begini, aku harus begitu. Instead of denial, ya udahlah aku terima keadaan ini dan aku mencoba ngontrol diriku untuk bertahan di kondisi ini gitu nggak sih, Kak? Iya betul, kan kita perlu adapt terus ya dengan kondisi, dengan lingkungan yang terus berubah. Dan kalau tentang lihat konsekuensi self control itu jadinya lebih ke kayak menjadikan dampak negatif sebagai sebuah motivasi. Iya nggak sih, Kak? Kalau aku asumsikan jadi kayak gitu. Untuk menghindari, dampak negatifnya gitu ya, daripada gue nanti lembur atau daripada nanti gue harus ini itu yang di mana itu tuh nggak, nggak memberikan dampak positif gitu ya, mending ya udah controlling self aja gitu. I see. Jadi sebenarnya tadi tuh aku ini sih, Kak, aku, punya, maksudnya kayak aku sebenarnya punya pertanyaan yang mana tuh, tentang si rutinitas ini gitu. Ketika rutinitas dan tips-tips yang Kakak kasih tuh ternyata nggak berpengaruh terhadap produktivitas, ya apa yang harus diubah dan kayaknya aku nemu jawabannya itu adalah self control itu nggak sih jadinya? Iya, bisa jadi, ada hambatan lainnya gitu yang mungkin kita perlu sadari juga gitu ya, kok gue udah nyoba tips ini tapi nggak produktif-produktif juga misalnya kayak gitu. Kita mungkin perlu refleksi diri dulu terkait apa sih yang sebenarnya kita rasakan gitu. Kita coba lihat diri kita sendiri, apakah memang ada masalah terkait, kontrol diri, apakah kita memang masih denial dengan WFH mungkin, masih pengennya, di luar aja misalnya kayak gitu. Atau mungkin kita sudah berada pada kondisi, burnout atau kelelahan gitu ya, sudah sangat lelah dengan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya gitu. Karena, memang ada hubungannya terkait produktivitas dengan, burnout itu sendiri. Ketika kita merasakan burnout, kita jadi sulit juga untuk produktif gitu. Jadi, ketika kita udah nyoba beberapa hal terus dirasa kayak, "Kok nggak ada perubahan sih?" Mungkin kita perlu refleksi diri dulu terkait apa yang sebenarnya kita rasakan. Oke. Berarti kalau aku rekap gitu, terkait kalau rutinitas yang atau tips-tips yang kita kasih ini ternyata nggak berlaku atau nggak berefek buat kalian perseners, berarti ada baiknya, ini nggak sih refleksi diri dulu gitu, refleksi diri terkait, apa yang kurang dari, penerapan ini mungkin apakah kayak tadi pertama self control-nya yang kurang, atau mungkin cara kita memandang sesuatu atau khususnya memandang situasi WFH ini ada yang salah gitu-gitu nggak sih, Kak? Atau tentang emotional burnout itu sendiri jadinya kayak, apakah kita sebenarnya sedang merasa kelelahan sehingga tips apapun yang kita lakukan, ya ternyata nggak berefek karena kita emang udah lelah aja gitu nggak sih, Kak? Iya betul, karena
Kalau terutama untuk burnout, emotional burnout ya, kita kan perlu untuk apa ya, istilahnya kayak, berhenti sejenak lah gitu. Jangan, kita fokus dengan, gue nggak produktif." Karena mungkin memang butuh istirahat dulu gitu. Jadi kita selesaikan dulu hambatan yang memang kita rasakan pada saat itu, sehingga tips-tips tadi baru bisa kita coba dalam kondisi yang lebih baik lagi gitu. Oh, I see. Ngerti ngerti ngerti. Kak, aku pengen tahu dong, kan kita ibaratnya kayak membahas kayak ketika tips yang kita kasih ini nggak berlaku gitu, itu apa yang terjadi, dari orang tersebut gitu, apa yang harus dia lakukan gitu. Kakak sendiri ada nggak sih pengalaman atau mungkin dari diri Kakak sendiri ketika ya sempat merasakan ini gitu, ketika mencoba untuk rapi-rapi zona kerja misalkan, ternyata nggak berlaku gitu, nggak bisa. Atau ketika Kakak, mencoba untuk jauhin distraksi, ternyata nggak berhasil gitu tuh. Kayak boleh dong Kak ceritain pengalamannya atau mungkin teman-teman Kakak gitu ada yang curhat tentang ini? Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku pernah sih ngerasain, mungkin udah ke arah, emotional burnout juga ya. Pada saat itu, aku jadi sangat sensitif gitu sama orang-orang rumah terutama ya. Jadi, eee, even sama kucing-kucing aku gitu. Jadi Oh, ya ampun kasihan kucing-kucingnya. iya, dia tuh kayak biasanya ngasih makan aku sambil ngajak ngobrol atau sambil aku tungguin itu kayak udah ya udah aku kasih aja gitu. Jadi aku merasakan perubahan itu. Aku jadi lebih sensitif. Kemudian ketika besoknya untuk kerja lagi, jadi sulit berkonsentrasi juga gitu. Di situ aku mulai sadar, oke, ada yang berubah dari diriku dan, this is not good gitu. Bahkan impact-nya udah ke orang lain gitu ya, ke apa, orang-orang di rumah aku. Jadi di situ aku mulai kayak, oke mungkin aku perlu refleksi diri dulu, evaluasi apa nih yang gue lakukan seminggu kemarin lah minimal gitu ya. Oke ternyata memang pada saat itu ada project yang cukup besar juga, aku cukup kelelahan di situ dan aku belum ada istirahat secara emosi gitu ya, secara mental tuh aku belum istirahat. Gitu. Jadi tadi yang terkait fun time itu aku belum ada tuh di situ, belum ada apa ya, kayak memberikan reward aku tuh belum ada. Jadi kayak badan aku tuh ngasih tahu, "Woi kemarin tuh gue capek, mana nih reward-nya?" Gitu, "Mana nih fun time-nya?" Gitu kan. Jadi akhirnya I can keluarnya relate to that. iya, jadi akhirnya gak mau konsentrasi gitu kan, susah konsentrasi, jadi lebih sensitif gitu. Jadi di situ, aku akhirnya kemudian take a break, terus aku kayak, oke, mungkin kita perlu istirahat bentar, kita buat diri kita lebih rileks lagi, kita coba, fokuskan dengan saat ini, apa yang dirasakan, kayak gitu. Jadi, kalau aku pribadi sih pada saat itu akhirnya, istirahat dulu sih sekitar 4 hari kalau nggak salah ya, 4 hari itu aku, istirahat dan akhirnya bisa kemudian bangkit lagi dan kerja lagi, gitu. Oh, oke oke oke, I see. Kalau dari, curhatan teman-teman Kakak gitu atau dari menti di mentoring gitu ada nggak, Kak, kisah yang kayak gini juga? Kalau menti ada, menti. Jadi waktu itu memang, dia itu aktivitas hariannya adalah belajar gitu. Dia punya target tertentu pada tenggat waktu tertentu juga, dia harus belajar, dia harus menguasai suatu materi gitu ya. Eee, terus pada saat satu titik dia ngerasa kayak ya itu tadi, "Aku sulit konsentrasi Kak, terus aku sensitif banget sama semua orang, aku nggak punya desire untuk melanjutkan belajar aku," gitu. Tapi dia pengen banget nih belajar karena dia tahu target dia jalan terus kan, maksudnya kayak waktu dia jalan terus untuk mencapai target dia kan. Akhirnya ketika udah kita diskusi, kita ngobrol, ternyata memang dia terlalu memforsir diri dia. Dia nggak ngasih jeda gitu loh. Jadi Sabtu Minggu pun dia belajar, dia nggak ada waktu fun time gitu. Jadi di situ kayak aku berusaha untuk bantu dia mahamin, kondisi dia ya, "Oke saat ini kamu kayaknya perlu istirahat dulu ya, kayaknya kalau dilanjutin belajar pun nggak efektif kan, karena nggak bisa konsentrasi." Karena dia bilang, "Aku mulai itu cuma bisa sekitar 10 sampai 15 menit, habis itu dia kayak udah nggak mau lagi gitu, udah kayak, udah aku nggak mau pokoknya aku males," gitu. Tiba-tiba dia udah kayak, sensitif lah dengan apa yang dia kerjakan juga. Jadi di situ akhirnya aku bantu untuk kenali emosi dia, kenali apa yang dia rasakan. Jadi di situ dia, aku bantu untuk, "Yuk kita ambil istirahat bentar, nggak apa-apa kok kita istirahat bentar, ambil waktu sebentar untuk mengelola emosi, mengelola apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, sehingga, eee, kita bisa
lebih siap lagi gitu secara mental untuk belajar, gitu. Oke, I see. Ngerti ngerti ngerti. Kak, tapi aku jadi tertarik, untuk menanyakan ini deh, dari apa yang Kakak jelaskan tadi. Mhm. Kan, untuk menjadi produktif apalagi selama WFH ini gitu, kayak banyak hal yang berubah, ya kita selain, merubah kebiasaan kita gitu, terus habis itu meningkatkan self control, kita juga kalau misalkan udah dirasa emotional burnout, ya kita istirahat gitu, agar kita bisa produktif gitu kan selama WFH. Tapi kan ada aja nih Kak orang-orang yang berpikir, kalau gue istirahat berarti gue lemah dong, atau kalau gue istirahat berarti, produktivitas gue jadi malah beneran berkurang instead of bertambah gitu. Itu tuh, kalau opini Kakak gimana sih untuk orang-orang yang berpikir kayak gitu dan apakah ada cara untuk mengubah mindset tersebut? Eee, aku bakal balikin lagi ke tadi ya, di awal produktivitas itu berangkat dari, apa namanya, energi, gitu. Kita punya energi secara fisik dan energi mental juga. Kalau misalnya kita memforsir diri kita terus untuk berpikir gitu ya, melakukan proses mental terus-menerus, kita kan juga akan kehabisan energi gitu. Jadi ketika kita istirahat itu bukan karena kita, lemah, bukan karena kita nggak mampu atau kita nggak bisa gitu, tapi karena memang waktunya untuk istirahat gitu. Kita punya limit masing-masing loh ya. Jadi kita bukan robot yang terus-terusan bisa kerja gitu, bisa belajar, bisa beraktivitas terus-menerus. Kita juga punya limit kita. Jadi istirahat itu nggak apa-apa gitu, karena kita butuh gitu. Jadi, mungkin untuk orang-orang yang punya mindset tersebut sih ya, aku rasa perlu juga nih untuk lihat deh ke dalam diri kalian sendiri dan rasakan diri sendiri deh. Masa sih nggak ada rasa pengen kayak coba berhenti sejenak mungkin, mendengarkan nafas sendiri, terus mungkin melihat, apa maksudnya, merasakan angin, melihat langit mungkin yang benar-benar bisa bikin kita ngerasa lebih tenang gitu loh, instead of, dirasa ngejar-ngejar terus apa yang kita lakukan gitu. Karena kita memang butuh, kita butuh istirahat secara mental juga. Oh, I see. Oke oke. Berarti mengambil istirahat ketika kita emang merasa capek dengan kerjaan itu bukanlah suatu bentuk kelemahan kita kan, Kak? Oke deh kalau gitu berarti itu perlu dicamkan ya Persener. Semoga siapapun yang mendengar podcast ini nggak memiliki mindset ya seperti yang gue katakan tadi. Tapi semisal kalian punya mindset itu bahwa istirahat itu lemah atau kayak gue nggak boleh untuk istirahat berhenti tidak berhenti untuk rebahan atau semacamnya. Ya ketika kalian butuh itu sebenarnya bukanlah suatu kelemahan gitu. Malah ya itu menjadi sebuah bentuk self care buat diri kalian sendiri gitu nggak sih agar kalian bisa siap lagi untuk produktif ketika WFH gitu nggak sih Kak? Betul banget, setuju. Oke mantap deh kalau gitu. Berarti ini sih sebenarnya pertanyaan terakhirku Kak yang tadi itu terkait si mindset perubahan mindset ini gitu kayak ya untuk bahasan produktivitas itu kan emang ya susah-susah gampang gitu karena, tips-tipsnya itu sebenarnya udah template adalah A, B, C, D, tapi nanti kesadaran diri kita yang mengiyakan atau tidak mau menerima tips tersebut, ya nggak sih, Kak? Yes, betul banget. Jadi kayak jadi kayak ya kita untuk ngebahas tentang produktivitas itu pada akhirnya balik lagi ke willingness kita, kita tuh mau kayak gimana gitu sih kalau kalau menurutku ya, menurut gue sebagai orang yang udah pernah bekerja juga ya, tips tentang produktivitas itu balik lagi ke diri kita mau kayak gimana. Karena WFH itu ya emang mau nggak mau harus kita hadapi, terus kita udah menerima tips kayak kita bisa A, B, C selama WFH, tapi kita masih denial juga bahwa WFH ini mengganggu gue, ya nggak akan gerak juga nggak sih? Betul, betul banget. Iya, ya udah makasih banyak Kak atas tipsnya. Ini semoga membantu banget buat perseners juga karena bagiku sih ini sangat insightful gitu. Apalagi dengan Kakak cerita-cerita pengalaman menti yang mana pengalaman itu juga aku bisa relate. I can relate to that a lot gitu. Aku jadi bisa merasa sih kayaknya tips-tips ini harus banget kita lakukan selama WFH ini. Apalagi kita nggak tahu kan WFH akan seberapa lama di Indonesia. Yes, betul banget. Oke deh kalau gitu. Kak, kalau misalkan nih, dengan apa, kayak kita merasa perubahan mindset itu susah untuk dilakukan atau ternyata kita tuh butuh bantuan gitu untuk
untuk mengubah mindset tersebut gitu. Kalau Kakak, kira-kira tuh bisa nggak, rekomen banget nggak sih ke mentor 1%? Karena kalau aku rasa sih, pasti kita akan butuh banget bantuan nih kalau misalkan, dari diri sendiri suka ada denial-nya gitu-gitu. Kalau dari Kakak sendiri gimana mau rekomennya? Yes, betul. Jadi kalau misalnya dirasa kalian, ngerasa ada perubahan tadi ya, terkait apa yang dirasakan, kemudian, sulit konsentrasi mungkin, atau sulit memulai pekerjaan dan butuh, teman diskusi, butuh solusi untuk, caranya ya, gimana supaya bisa memulai pekerjaan dan bisa memulai produktif lagi, mungkin teman-teman bisa diskusi bareng mentor-mentor 1% gitu. Oke deh kalau gitu, Kak. Sekalian aku mau cerita juga terkait, produktivitas tuh emang, bantuan dari mentor atau psikolog gitu, itu sangat membantu sih. Karena sebagai profesional, ya kadang, jiwa denial-ku itu ketika diomongin sama profesional loh, baik mentor maupun psikolog, ketika disindir kayak, "Ya kamu butuhnya istirahat ya?" Aku kayak tersindir, karena kayak kamu butuh untuk ngebedain, zona kerja kamu atau gimana gitu. Kayak ketika itu profesional yang ngomong tuh kadang beda aja nggak sih, Kak, rasanya. Makanya kayak konsultasi sama mentor maupun psikolog ketika kita kesulitan, bagi aku sendiri sih sangat recommended karena aku udah pernah mencoba dan itu membantu, gitu sih, Kak. Oke, iya benar. Jadi kadang, kita perlu juga ya buat diskusi gitu untuk, apa ya, istilahnya kayak mungkin ada beberapa hal yang nggak kita sadari dan kita dibantu disadari di situ, gitu. Jadi menurut aku, bisa banget sih diskusi bareng mentor maupun psikolog terkait masalah produktivitas yang mungkin teman-teman rasakan selama WFH. Oke, mantap. Terima kasih banyak atas sesi podcast-nya, Terima Kak kasih juga, Dian. Kiki. Maaf kalau terlalu banyak memakan waktunya karena harusnya sesi kita tuh hanya 30 menit dan sekarang 40 menit. Nggak apa-apa. Oke Emang deh. bahasan produktivitas tuh emang kadang memakan waktu karena ya saking relate-nya kita jadi enak aja ngobrol lagi gitu nggak sih, Iya, Kak? betul banget. Soalnya gue banget gitu ya, ini tuh gue alami terus gitu. Astaga, ya udah deh, Kak. Makasih banget ya, Kak, atas waktu yang diluangkan. Iya, terima kasih juga. Gue balik lagi ngingetin ke para perseners, semoga, podcast yang kita buat ini bisa bermanfaat untuk kalian, apalagi bagi kalian yang bermasalah dengan, perilaku WFH-nya gitu. Dan kalau misalkan kalian merasa butuh bantuan profesional untuk, membantu kalian mengatasi masalah-masalah WFH kalian, even sampai ke perilaku dan mindset kalian gitu, sabi banget untuk, berkonsultasi sama mentor maupun psikolog 1% gitu. Bisa cek di situs 1%.net ataupun, ke sosial media kita, dimanapun adanya. Oke, sampai jumpa kalau gitu, Persenar ke sesi podcast selanjutnya, semoga nanti gue bisa nemu topik yang lebih menarik lagi, topik yang lebih seru lagi ke depannya dan pasti akan relate ke kalian juga dan, see you in the next podcast. Dadah.